Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku, santriwan santriwati SDIT Lukmanul Hakim, untuk pertemuan meeting ya Google Meet kali ini sudah lengkap semua belum ya? Sudah masuk semua. Sudah semuanya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah, mari kita awali untuk pembelajaran kita ya. Saya tunjuk saja untuk memandu doa. Mas Syarif, tolong teman-temannya untuk dipandu untuk berdoa bersama. Nah, terima kasih Mas Syarif yang masuki tema baru. Tapi sebelumnya Pak Guru mau tanya ini, anak sudah sarapan pagi apa belum? Sudah sarapan belum, belum ya? Wah, belum. Belum, Iya, yang sudah, alhamdulillah. Yang belum itu usahakan setiap pagi untuk sarapan ya. Kemudian sudah pada sholat subuh apa belum ini? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Mbak Eva sudah sholat subuh? Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Yang belum sholat untuk segera sholat, walaupun sudah siang tetap sholat ya. Ya, Pak Guru akan menyampaikan untuk materi ini ya. Coba dilihat di layar kalian. Dan di tema 3 ini akan membahas yang pertama itu nanti tentang listrik dan pengaruh listrik untuk kehidupan dari aspek sosial maupun budaya ya. Bagaimana kondisi ketika malam hari Mbak Eva? Gelap, Pak, nggak kelihatan. Hanya ada terang dari lampu jadi kelihatan. Ya, Mbak Suki, coba apa yang terjadi jika selama 1 minggu listrik tidak menyala? Apa Mbak Suki kira-kira yang terjadi? Pak, kalau mau masak, kalau mau nonton TV, kalau mau nyetrika nggak bisa Pak seminggu. Mas Angga, kenapa kok malam hari bisa terang Mas Angga? Ada lampu, Pak. Iya, pinter, ada lampu ya. Ada lampu, karena ada lampu maka malam hari itu menjadi terang ya. Mbak, ya, apa manfaat listrik bagi kehidupan manusia, Mbak Ika? Sebagai penerangan, Pak. Iya, ada yang lainnya selain penerangan? Untuk masak nasi pekerjaan kita, Pak. Iya, bagus ya. Nah, itu manfaat listrik itu cuma kehidupan manusia. Terakhir, apa yang harus Pak Angga lakukan apabila tidak ada listrik? Ayo Pak Angga, Mas Angga. Apa ya Pak ya? Pakai sentir Pak, lilin. Oh, pakai sentir. Mungkin ada yang lainnya. Mencari Mas energi alternatif lain, Pak. Oh iya, betul. 100 ya. Mbak Widya tadi yang menjawab ya, betul, kita harus berpikir ketika kita itu tidak ada listrik, tiba-tiba kita listriknya mati ya, maka kita harus mencari alternatif untuk pengganti. Kalau Faraday ini menemukan listrik, maka dia dengan lambat laun kemudian merubah dunia. Dengan adanya listrik, kemudian ada lampu ya, kemudian ada alat-alat elektronik yang lainnya ya. Nah, itu dari Michael Faraday ya. Ya, ini ya, nanti kalian sudah bisa baca di bahan ajar yang di-share sama Ustadz Taufik ya. Materi bahan ajar sama LKPD-nya sudah di-share ya. Nah, nanti siapa yang sudah baca untuk bahan ajarnya? Mbak Tri sudah baca belum? Sudah? Oh iya, bagus ya. Kemudian lampu ya. Kemudian listrik adalah salah satu
penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Ayo kita amati ya. Di LKPD ada lembar kerja seperti ini ya. Nah, coba kita amati ya, apa perbedaan antara masa sebelum dan sesudah adanya listrik ya. Ini Pak, dulu kalau masak ini masih pakai tungku. Kalau sekarang bisa pakai magicom, pakai listrik. Itu contohnya, nanti bisa ditulis itu di situ. Ustaz Taufik akan menayangkan tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik ya. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan. Nah, itu tadi tentang perubahan sosial setelah ditemukannya listrik. Ya, mungkin Mbak Suki mau tanya apa, Mbak Suki? Tadi yang tunjuk jari siapa? Mbak Suki ya? Ya Pak, saya Ya, Pak. tanya apa Mbak Suki? Kalau besok nggak ada listrik bagaimana Pak? Jika tidak ada listrik ya, maka kita harus mencari alternatif dari pengganti listrik ya. Kalau umpamanya alur bagaimana listrik itu bisa masuk ke rumah kita ya, bisa masuk sampai ke rumah kita. Yang nomor 1 ya, ini adalah pembangkit listrik ya. Nah, ini nomor 3 namanya siapa yang tahu namanya? Sutet ya. Sutet itu artinya saluran udara tegangan tinggi. Jadi di daerah kalian ada nggak sutet seperti ini? Yang nomor 3. Kemudian dari situ kemudian dimasukkan ke trafo lagi ya. Kemudian dikecilkan salurannya ya. Muatannya terusnya, kemudian baru ke tiang-tiang listrik, baru masuk ke rumah kita, baru kita gunakan untuk menenak nasi, untuk lampu, untuk menyalakan TV, komputer, dan yang lain-lainnya seperti itu ya. Belum, anak-anak pada dengarkan Pak? Iya Pak, masih Ya, Pak. pengaruh listrik terhadap kehidupan di masyarakat ya. Nah, ini pengaruhnya ya. Di LKPD juga ada, nanti kalian kerjakan seperti contoh ya. Umpamanya sebelum ada listrik orang menggunakan setrika arang, setelah ada listrik orang menggunakan setrika listrik. Apalagi sebelum ada listrik menggunakan teplo atau lampu sentir, setelah ada menggunakan lampu seperti itu ya. Kemudian apalagi sebelum ada listrik ya, suasananya sunyi ya. Kalau malam hari setelah ada listrik rame ya. Kalau sebelum ada listrik toko-toko malam sudah pada tutup. Kalau ketika sudah ada listrik ya, toko-toko buka sampai malam, bahkan ada yang sampai pagi seperti diskusikan ya. Di situ juga ada di LKPD ya, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik, nanti bisa lihat yang di video tadi ya. Iya Pak. Mbak Mega, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Insya Allah sudah paham Pak. Sudah paham ya, alhamdulillah. Kemudian akan mengamati listrik itu ternyata ya, ada 2 rangkaian ya, rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Yuk kita lihat filmnya ya, biar lebih gampang dipahami oleh kalian. Nah, itu tadi tentang rangkaian listrik ya, seri dan paralel ya. Tadilah kemudian lah paralel seperti yang di film tadi ya. Kemudian kalau ini rangkaian listrik seri ya. Coba Ustaz Taufik mau tanya sama
Rangkaian listrik seri sama paralel. Kalau paralel itu seperti yang ada di lampu lalu lintas itu ya Pak ya? Iya, dia bercabang, ya. Terus kalau yang seri? Kalau yang seri itu seperti yang di rumah itu Pak. Oh, kalau yang di rumah itu tetap paralel, iya, paralel. Jadi seperti senter. Nah, senter itu menggunakan sistem rangkaian seri. Kalau seri itu nanti kelemahannya, Mbak Wiwi ya, dan teman-teman yang lainnya ya, itu semakin panjang ya, maka nanti kekuatannya semakin berkurang. Itu kalau seri. Ini biasanya digunakan untuk aliran arus yang besar seperti sutet ya, yang tadi dijelaskan itu menggunakan seri ya. Kalau yang di rumah itu menggunakan paralel. Tapi dia punya senter? Punya Pak. Ya, sudah pernah dibuka senternya? Sudah. Kemarin kan lampu mati, terus menggunakan senter di rumah Pak. Oh iya, betul. Center ya. Nah, nanti kita akan mengamati di LKPD itu juga ada ya. Nanti akan kalian amati center itu ketika kita buka itu akan seperti ini ya. Ada nomor 1 itu namanya baterai, nomor 2-nya tempat lampu, nomor 3-nya ini lempengan logam ya, lempengan logam untuk penghubung. Kemudian yang keempat ini saklar. Yang kelima tempat baterai, yang keenam lampu ya. Nanti di LKPD kalian jelaskan masing-masing dari fungsi komponen-komponen center tersebut ya. Kemudian yang terakhir ini ya, kita simpulkan ya. Sebelum kita simpulkan, ada yang tahu materi apa yang kita bahas hari ini tadi? Listrik Pak. Oh, listrik. Selain listrik apa lagi? Rangkaian yang kita bahas? Paralel. Iya, rangkaian paralel dan seri. Iya, pinter. Ya, mungkin itu ya. Ada satu lagi, mungkin Mbak Sugi. Pak, kehidupan sosial. Pinter. Maksudnya pengaruh listrik, bagi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi Pak. Iya, pinter. Ya itu nggih. Nanti kalian kerjakan LKPD yang sudah di-share sama Ustadz Taufik ya. Kemudian kalian nanti ngerjakan evaluasi di Google Form ya, nanti dikirim lewat WA group sama Ustadz Taufik, nanti kalian kerjakan dan di situ langsung muncul nilainya. Ya, sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya? Tidak Pak. Mengerti semua Pak. Sudah mengerti? Pak. Alhamdulillahirabbil Sudah alamin. jelas. Jadi kalian termasuk anak-anak yang hebat, anak-anak yang cerdas ya. Belum ditutup, kepada Mbak Mega untuk memimpin doa teman-temannya. Oke, siap Pak Ustadz. Teman-teman, sebelum kita pulang berdoa dulu ya. Ada berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sudah Pak Ustadz. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.